Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah yang sangat kompleks. Dan tanpa kita sadari, praktik-praktik korupsi telah menyusup ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari, sehingga seolah-olah dianggap wajar atau lumrah. Kebiasaan ini telah merambah dari hal-hal kecil seperti penyalahgunaan fasilitas kantor hingga tindakan korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi. Kondisi ini tidak hanya menciptakan dampak negatif dalam sektor ekonomi dan politik, tetapi juga merusak nilai moral masyarakat. Hai, perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Baiti Nur Fadila, yang kedua adalah Muhammad Solikudin, dan yang ketiga adalah Devi Alita Solesi. Dan topik yang kita ambil adalah dugaan tindak pidana pencucian uang oleh PT DPG. Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru-baru ini menyita uang sebanyak 450 miliar rupiah. Diduga uang yang disita tersebut berkaitan dengan korupsi dalam pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit. Kasus ini melibatkan PT AP serta beberapa afiliasi lainnya yang tergabung dalam PT DPG. Kasus ini terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sangat disayangkan, area ini merupakan kawasan hutan yang telah digunakan secara ilegal untuk aktivitas perkebunan. Ini jelas menambah unsur pelanggaran hukum dalam kasus korupsi. Modus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT DPG melibatkan 5 perusahaan, yaitu PT PS, PT SS, PT BBU, PT PAL, dan juga PT KAT. Modus Perusahaan-perusahaan ini melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Mereka membuka dan mengelola lahan hutan tanpa izin yang sah, sehingga melanggar peraturan terkait perlindungan kawasan hutan. Dari hasil keuntungan aktivitas ilegal ini, mereka kemudian melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana. Proses pencucian ini dilakukan melalui berbagai transaksi finansial kompleks, seringkali melibatkan afiliasi perusahaan lainnya untuk mengaburkan jejak aliran dana. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan dan keseimbangan ekosistem hutan. Kasus yang melibatkan PT DPG menunjukkan sejumlah pelanggaran hukum yang serius, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, korupsi. Perusahaan ini terlibat dalam tindak pidana yang merugikan negara, jelas melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Mereka juga melakukan pencucian uang dari hasil korupsi, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pelanggaran agraria. PT DPG menggunakan lahan tanpa izin yang sah, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-pokok Agraria. Dan yang keenam, pelanggaran kawasan hutan. Perusahaan ini mengelola usaha perkebunan tanpa izin di kawasan hutan, melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi oleh PT DPG dan dampaknya terhadap negara serta lingkungan. Penanggulangan korupsi memerlukan kesadaran dari semua lapisan masyarakat, baik dari generasi muda maupun tua. Edukasi anti korupsi sejak dini dan penegakan hukum yang tegas adalah langkah-langkah penting dalam mencegah korupsi agar tidak semakin mengakar. Selain itu, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di segala sektor juga sangat krusial untuk melawan korupsi. Jadi, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye!